Bang Hensat tadi kalau Mas Gibran tadi mengatakan tidak mengira ya angkanya akan setinggi ini. Anda sendiri di awal sudah mengira angka setinggi ini atau tidak mengira seperti apa? Ya sama lah saya sama Mas Gibran ya. Saya juga tidak menyangka angkanya Mas Prabowo Gibran setinggi itu dan Mas Ganjar sekecil itu. Gitu. Jadi ada dua yang saya tidak memperkirakan. Tapi kan yang tidak disadari kalau Pak Prabowo itu memang sudah menabung elektabilitas ya. Dan dari 3 pemilu sebelumnya atau anggaplah 2 pemilu sebelumnya dia itu kan selalu berada di angka 40-an% walaupun kalah terus gitu ya. Jadi kalau sekarang ada di angka 58-59 yaitu tambahan angkanya datangnya dari Pak Jokowi. Jadi 40 dia ya sisanya Pak Jokowi. Jadi gitu. Jokowi effect mempengaruhi angka untuk Prabowo Gibran malam hari Bukan ini. Jokowi efek, Jokowi. Jokowi. Kalau Jokowi efek itu kan efek dari Pak Jokowi kan. Tapi ini Pak Jokowinya yang nyumbang gitu. Sudah jelas itu ya? Bukan Jokowi efek, jadi Pak Jokowinya yang menyumbang angka. Oke, jadi Konkretnya? 40% dari hasil tabungan sebelumnya Ya plus Pak Jokowi. Ditambah plus Pak dengan Jokowi. Jokowi. Oke. Tadi kan Mas Gibran ingin mengambil peran lah di situ. Dia bilang bahwa sebagian besar anak muda lah. Jadi dia ingin sekali dianggap bahwa ini gue juga nyumbang suara loh gitu. Tapi kalau dari analisa dan pengamatan saya sih ini adalah Pak Jokowi dan Pak Prabowo gitu. Adanya Gibran di sana kan juga karena Pak Jokowi ya. Nah justru yang menarik itu jeblok banget suaranya Ganjar. Iya. Nah itu yang menurut saya mungkin Apa yang terjadi? Terutama di Bali dan juga Jawa Tengah, Mas Hensat, apa yang sebetulnya terjadi? ya ada 3 ya, Jawa Tengah, Jawa Timur sama Bali ya. Betul. Jawa Tengah dan Jawa Timur lah. Bali itu kan nggak terlalu signifikan suaranya sebetulnya. Nah itu yang menarik sebetulnya untuk dianalisa lagi karena di sisi lain PDI Perjuangan itu tetap berjaya di pileknya. Ya. Gitu. Jadi artinya memang suara yang didapat Ganjar itu adalah suara basisnya PDI Perjuangan plus mungkin P3, Perindo dan Hanura gitu ya. Tidak ada penambahan angka, jadi yang memilih Jokowi itu memang benar-benar pindah ke Pak Jokowi gitu. Jadi ini sisanya memang PDI Perjuangan aja. Mungkin Mesin itu ya. politiknya bekerja tidak Anda lihat nih? Ya Atau itu memang bekerja itu PDI Perjuangan itu segitu. itu sudah bekerja secara Jadi maksimal? Kan, Oke. Ya kalau kita lihat 2014 itu kan PDI Perjuangan startnya di 14%. Ya. Kemudian ada Pak Jokowi jadi 18, sekian persen. Di 2019 itu bertambah 0,38% jadi 19%. Nah ini sekarang Pak Jokowinya kan diambil nih, pindah ke Pak Prabowo. Jadi dia balik lagi tuh suaranya PDI Perjuangan. Jadi kalau ditanya mesin partai bekerja ini dia. Tapi memang kecil banget gitu. Kita coba lihat ya survei dari LSI DDCA Quick Count untuk Pileg ya. Untuk PDI Perjuangan berapa sampai saat ini? Ya, ini data Pileg masih dinamis ya, karena pertama kalau Pilpres kan hanya 3 pasang calon ya, lebih gampang untuk kita menghitung ya. Kalau untuk Pileg karena banyak partai kemudian selisihnya kecil-kecil, kita perlu menunggu data hingga di atas 95% atau bahkan 100% ya. Sehingga mungkin data perolehan partai bisa secara detail, secara presisi bisa kita ukur ya. Tapi dari angka yang masuk memang PDIP masih unggul ya. Dari data di kita, di dashboard yang saya buka, ada sekitar 89% data masuk, PDIP masih di angka 17%, disusul Golkar 15%, Gerindra 13%, kemudian PKB dan Nasdem ya. Jadi yang menarik adalah ya kita melihat, saya melihat fenomena yang kita sebut sebagai split ticket voting ya. Jadi terjadi di beberapa partai ya. Terutama yang kalau kita lihat data sebaran yang masuk, itu terjadi di PDIP dan PKB ya. Jadi PDIP misalnya di basis-basis Jawa Tengah ya, kemudian Bali ya, Sulawesi Utara, Nusa Tenggara Timur, itu PDIP masih cukup kokoh ya. Jadi kurang lebih sama dengan perolehan kemarin ya. Artinya masih unggul ya. Nanti kita lihat hasil akhirnya apakah naik atau turun atau stabil. Tapi di 4 provinsi itu terlihat PDIP masih unggul, sementara di sisi lain untuk capresnya justru yang unggul pasangan 02 ya. Jadi
ini adalah fenomena split ticket voting yang memang biasanya terjadi ketika memang banyak pemilihan ya, banyak pemilu ya. Kita punya 3 pemilu legislatif level kota, provinsi, kemudian nasional dan pemilu presiden di saat yang bersamaan ya. Dan saya menduga bahwa split ticket voting ini terjadi secara sengaja ya atau intensional ya, karena pemilih kemudian melakukan evaluasi terhadap capres yang dipilih maupun partai politik. Jadi ketika capres yang dipilih dengan evaluasi dia terhadap kandidat, kemudian tadi berbagai faktor tadi ya, apakah pengaruh ketokohan Pak Jokowi, asosiasi dan seterusnya, kemudian evaluasi dia terhadap terhadap partai, baik caleg maupun persepsi terhadap partai, ini yang kemudian membuat terjadi split. Nah, begitupun dengan kasus PKB ya. PKB kalau kita lihat di Jawa Timur itu suara 02 cukup signifikan, tapi kita lihat PKB dan PDIP masih kurang lebih dari hasil data kita di Jawa Timur masih kemungkinan nomor 1, nomor 2 di Jawa Timur ya. Jadi ini fenomena yang menarik ya, yang terjadi di pemilu serentak kita di tahun fenomena yang diatur secara sengaja tadi kalau Anda katakan seperti itu ya. Ini sebenarnya pilihan rasional ya, rational choice dari pemilih ketika mereka memilih di Pilpres dan di Pileg secara berbeda ya. Karena kita melihat signifikansi suara PDIP di basis-basis yang sebelumnya dikuasai PDIP sampai sekarang masih kuat PDIP di daerah-daerah tersebut. Tadi disampaikan oleh Mas Aji, PD Perjuangan masih leading ya 17% kalau hasil hitung cepat. Dan disampaikan juga oleh Mas Hensat bahwa mesin partai ini bekerja, tetapi mengapa tidak membawa efek untuk Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD? Itu kan pertanyaan why ya, mengapa? Nah itu kalau dalam Pilpres 2024 ini, pertanyaan why itu bukan hanya panjang gitu ya, tapi juga lama tuh penjelasannya kan. Dari prosesnya Mas Gibran jadi peserta terus sampai hari ini. Tapi memang kan kalau kita lihat pergerakan Mas Ganjar ini ditutup sama Pak Jokowi ya. Jadi artinya Mas Ganjar pergi ke Banyumas, besoknya Pak Jokowi sampai di Banyumas. Selalu begitu gitu. Sehingga memang tidak banyak suara yang bisa didapat dari Mas Ganjar selain suara solid dari PDI Perjuangan gitu ya. Nah kemudian kalau kita lihat memang dengan segala kekuatan yang dimiliki oleh Prabowo Gibran, sebetulnya angka 5859 ini menurut saya kecil karena hanya bertambah 8% ya dari 50% plus 1 kan. Jadi artinya kalau tadi saya katakan Pak Prabowo punya tabungan 40% plus Pak Jokowi kekuatannya, jadi Pak Jokowi itu cuma nyumbang 20-an persen, bahkan tidak sampai 20-an persen. Kenapa saya katakan kecil? Karena Prabowo Gibran ini punya semua. Dia mesin partainya banyak, logistiknya paling kuat, plus Pak Jokowi gitu ya. Jadi sebetulnya kekuatannya tujuannya tercapai, Prabowo Gibran menang itu. Iya, tujuannya tercapai. Untuk sementara ini di hasil quick count ini. Iya, tapi kalau dengan analisa segitu banyak kekuatannya, mestinya lebih gede dari ini. Walaupun saya juga kaget juga, terkejut ini, pakai Z ini udah, bukan pakai J lagi. Karena sebetulnya saya terkejutnya itu Mas Ganjarnya kekecilan gitu. Jadi tidak ada penambahan suara yang signifikan selain dari PDI Perjuangan dan partai-partai koalisi yang sekarang aja mereka tertatih-tatih gitu masuk Senayan. Perindo, Hanura dan P3 ya. Nah, jadi memang situasinya itu sangat tidak menguntungkan buat Mas Ganjar. Nah, ini kebayang ya kalau misalnya memang Ganjar bisa mempertahankan posisi hasil surveinya saja. Ini 2 putaran pasti. Sama Mas Anies tipis saja. Jadi terdegradasi bisa 9-10% Pak Prabowo tuh suaranya. Kalau misalnya sesuai saya dengan hasil surveinya Mas Aji misalnya, atau surveinya Kedai Kopi terakhir. Tapi ini kan ternyata tidak nih, ini jomplang banget. Memang benar-benar tergerus habis ini suaranya Mas Ganjar dengan suaranya Pak Jokowi. Nah, bayangan saya dari 38 provinsi, Mas Anies itu bisa menang di 3 provinsi, Aceh, Sumatera Barat, dan Jakarta. Bali, yang kandangnya PD Perjuangan, itu memang masih salip-salipan tuh antara Pak Ganjar dan Pak Prabowo gitu. Tapi kalaupun ini menang, menangnya tipis banget deh Ganjar.
Sisanya itu Prabowo semua. Sisa provinsinya itu Pak Prabowo semua. Gitu. Di provinsi yang memang diperebutkan ya di Jawa, Banten, Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, itu otomatis Pak Prabowo menguasai semua kecuali Jakarta yang dimenangkan oleh Anies Baswedan. Baik. Jadi Faktor memang Jokowi itu memang penentunya ya. iya, jadi memang ini Pak Jokowi sukses ini menekan Ganjar Pranowo. Oke. Gitu, bukan Anies ini yang ditekan sama Pak Jokowi. Tapi Ganjar Pranowo yang ditekan sama Pak Jokowi ini. Mas Hensa sampaikan bahwa Jokowi mengikuti seperti itu ya, ada kesan mengikuti Ganjar ya ke Ya beberapa kalau ditanya wilayah. ke istana sih pasti istana jawabannya memang sudah ada jadwalnya gitu. Tapi memang kejadiannya memang begitu gitu. Apakah itu juga dibaca oleh Mas Luki ada beberapa faktor lain termasuk tadi soal mengekor tanda kutip? Ya, sebenarnya begini, kalau kita lihat hasil sementara ini kan hasil sementara ya dari hitung cepat baik untuk Pilpres maupun Pileg, ada sisi positifnya. Jadi walaupun sebagian orang agak terkejut hari ini, agak merasa bahwa ini setback gitu ya, setback terutama kita katakan setelah 25 tahun lebih reformasi kembali lagi nih ke masa-masa Orde Baru, mengikuti Filipina kan. Filipina setelah 36 tahun kembali lagi ke Marcos. Tapi di sisi lain saya melihat setelah melihat komposisi partai politik dan seandainya partai politik pasangan 01 dan 03 ini istiqomah, tetap mau menjadi oposisi, ini ada bagusnya untuk demokrasi Indonesia ke depan. Kurang lebih 50% partai politik di parlemen nanti akan menjadi oposisi dari eksekutif, ya, sehingga terjadi check and balances. Ada divided government di situ, ini positifnya. Tapi negatifnya adalah kalau tadi dibicarakan aspek Pak Jokowi, ini the dynasty is born. Dan dinasti Joko Widodo ini setelah terlahir gitu ya, masuk dalam kancah politik di Indonesia. Nah, ini tentu saja bagi orang-orang yang kemudian menganggap bahwa dinasti politik itu lebih banyak mudaratnya, ini merupakan satu hal kemunduran. Nah, tentu dari beragam laporan yang kami dapatkan di Jaga Pemilu, terutama pada masa kampanye, dan sampai hari ini banyak sekali pelanggaran-pelanggaran yang terjadi, dan pelanggaran yang paling dominan adalah netralitas aparat. Ya, jadi kalau kita lihat dibandingkan dengan dua pilpres atau dua pemilu sebelumnya 2014 dan 2019, kan pada saat itu pertikaiannya mengenai politik identitas, pertikaiannya mengenai asing-asing, pertikaiannya mengenai PKI komunis, itu tiba-tiba lenyap itu pada saat Pilpres 2004 ini. Nggak ada lagi orang bicara mengenai si anu PKI, si anu komunis, si anu antek Cina, si anu asing-asing dan seterusnya, nggak ada lagi. Agama juga jauh sekali, tidak ada lagi ada yang baca-baca ayat kan. Itu positif, ya, positif kan. Tapi negatifnya apa? Kemudian muncul di pemberitaan, muncul kemudian pelaporan-pelaporan bahwa aparat atau penyelenggara negara tidak netral, memihak. Jadi kita bergerak dari satu kutub ya, negatif dalam elektoral menuju kutub negatif lainnya sebenarnya. Ya. Kecurangannya bermetamorfosa, berubah bentuk saja. Ada bukti soal ketidaknetralan itu? Dari laporan-laporan yang kami terima dan yang kami ajukan ke Bawaslu, dugaan kuat bahwa terjadi ketidaknetralan itu. Dan ini kan kita lihat dari beragam pemberitaan media maupun laporan-laporan yang diberikan oleh masyarakat yang langsung ke Bawaslu, ya, menjadi temuan itu kan sangat banyak sebenarnya. Menurut Anda perpindahan dari kutub satu ke kutub yang lain ini jauh lebih parah atau seperti apa, Mas Luki? Ya, inilah pendulum di masa demokrasi yang belum stabil. Kan demokrasi di Indonesia ini kan boleh dibilang masih balita ya. Makanya perlu dikasih makan siang dan susu karena masih balita dia. Supaya tidak stunting demokrasinya, tawarannya itu ya. Jadi kalau demokrasi belum mapan, belum ajak ya, kita akan berpindah dari satu jenis kecurangan, pelanggaran ke satu jenis pelanggaran lainnya. Di banyak negara, terutama masa transisi itu menunjukkan hal tersebut. Bagaimana menyetop itu nanti kita bahas juga ya, Mas Luki ya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.